kelas 2. Bagaimana kabarnya hari ini? Bu Justin berharap anak-anak semuanya dalam keadaan sehat ya, tetap semangat belajar. Dan hari ini kita mau berdevosi. Hari ini hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020. Oke, sebelumnya kita mau menyanyikan satu pujian. Kita mau menyanyi lagu tema kita ya. Kita sudah tidak pernah menyanyikan lagu tema kita ya, yang berjudul Desiring You. Cinta sejati
berdoa. Haleluya, amin. Nah, kita sudah berdoa, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul menegur tanpa menghakimi ya, menegur tanpa menghakimi. Nah, mari kita buka Alkitab kita dalam 1 Raja-Raja 21. Ya, Raja-Raja ada di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Ya, kitab Raja-Raja ada di Perjanjian Lama. 1 Raja-Raja 21 ayat 28 sampai 29. Ibu Justin akan bacakan. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu, sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya, barulah dalam zaman anaknya aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya. Nah, anak-anak, kalau kita membaca dari satu pasal ini ya, anak-anak bisa nanti baca dari ayat 1 sampai yang ke-29 ya. Jadi pasal ini menceritakan ya, Ibu Sin akan ceritakan dari awal. Jadi awalnya itu ada seorang pemilik kebun anggur ya. Pemilik kebun anggur bernama Nabot ya. Dia ini orang Israel ya. Israel itu ada di Israel juga ya. Nah, kemudian pada saat itu raja yang memerintah adalah Raja Ahab ya, namanya Raja Ahab. Nah, pada saat itu Raja Ahab ini berkata kepada Nabot ya, pemilik kebun anggur tadi. Nah, jadi dia mengatakan, berikanlah kebun anggur itu yang milikmu itu kepadaku ya, supaya kujadikan kebun sayur karena lebih dekat ya. Jadi kebun milik Nabot ini dekat dengan rumahnya ya, dekat dengan istananya Ahab tadi. Di samping ya, lebih tepatnya di samping istana Ahab ya. Jadi dia mau memiliki kebun anggur itu ya. Dia Raja Ahab ini menawarkan ya, dia sudah menawarkan kebun anggur yang lebih baik ya. Dia menawarkan kebun anggur yang lebih baik daripada kebunnya ya. Dia juga mengatakan di sini, aku akan membayar harga kepadamu ya, dalam bentuk uang ya. Maksudnya di sini ya, dia bisa membelinya dengan uang gitu. Nah, tapi ya Nabot si pemilik kebun anggur, dia tidak mau memberikannya ya, tidak mau memberikan kepada Raja Ahab. Nah, kenapa? Karena di sini di ayat ke-3 ya, karena dia bilang di sini karena kebun anggur itu milik pusaka nenek moyangnya Nabot ya. Jadi itu punya milik nenek moyangnya gitu ya. Jadi sudah dari turun temurun, mungkin sudah diberikan kepada keturunannya Nabot begitu. Nah, makanya dia tidak mau memberikan kepada Raja Ahab. Nah, kemudian bagaimana ya perasaannya Raja Ahab ketika ya ditolak ya di situ, ketika Nabot ini tidak mau memberikan kebun anggurnya ya. Yang terjadi adalah Raja Ahab itu menjadi kesal ya, dia marah karena tidak diberikan kebun anggur itu ya. Kemudian datanglah istrinya ya, pada saat dia mungkin sudah marah ya, dia mau masuk ke istananya ya, ke rumahnya. Kemudian pada saat itu istrinya datang kepada dia ya, datang kemudian, kenapa kamu kesal ya? Terus dia bilang, Nabot tidak mau memberikan kebun anggur miliknya kepadaku. Lalu istrinya ya, di sini istrinya
yang meracuni pikirannya suaminya tadi ya. Dibilang kamu kan raja ya, jadi kamu gunakanlah kekuasaanmu itu sebagai raja. Nah di sini apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah istrinya ya, lebih tepatnya di sini istrinya meminta menulis surat yang isinya memberi perintah kepada di sini kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot ya. Isinya itu nanti anak-anak bisa baca di ayat ke-9 ya. Tapi di situ yang Ibu Yustin mau tegaskan, di situ dia menuliskan untuk memerintahkan untuk membunuh ya. Ini sama saja membunuh ya, karena di sini dibilang melempari dia dengan batu ya, melempari si Nabot ini dengan batu sampai mati. Wah, ngeri ya, maksudnya luar biasa sekali, sampai hanya karena kebun anggur ya, sampai mau membunuh Nabot tadi. Nah, singkat cerita, Nabot pun dibunuh ya, dibunuh sampai dilempari batu sampai mati. Kemudian di situ Tuhan berfirman ya, datanglah firman Tuhan, dan ini firman Tuhan ini kepada Nabi Elia ya. Jadi Elia dipanggil oleh Tuhan untuk menegur Raja Ahab tadi ya, Raja Ahab yang ingin merebut kebun anggur dan bahkan sampai membunuh Nabot dengan melempari batu ya. Nah di sini Elia dipanggil Tuhan ya untuk menegur Raja Ahab. Nah kemudian pada saat ia meminta kepada Elia ya, ia pun menyampaikan firman Tuhan kepada Ahab. Kemudian di situ apa yang terjadi ya, Ahab menyesal ya, Ahab bertobat, dia minta ampun sama Tuhan, dia menyesali akan perbuatannya, kemudian dia bertobat. Nah melalui Nabi Elia itulah Tuhan menyampaikan bahwa ia tidak akan menghukum Ahab ya. Jadi Tuhan memerintahkan kepada Nabi Elia ya, menyampaikan firman Tuhan yang Tuhan ingin sampaikan kepada Elia ya. Padahal waktu itu, pada saat itu Tuhan marah ya, Tuhan marah pada saat itu. Cuma karena Raja Ahab pun akhirnya dia menyesal dan bertobat, maka Tuhan mengatakan bahwa keturunannya ia tidak akan menghukum Ahab. Nah anak-anak, di dalam cerita ini kalau kita lihat menarik sekali ya, jadi Nabi Elia melakukan firman Tuhan ya untuk menegur Ahab yang bersalah ya. Jadi Tuhan menegur orang yang bersalah ya. Di sini yang salah adalah Ahab ya. Akan tetapi Nabi Elia ini ya tidak berhak menghakimi ya. Siapa yang menghakimi? Ya Tuhanlah yang menghakimi. Tapi Nabi Elia hanya menegur Ahab yang bersalah tadi ya, sesuai dengan perintah yang diberikan oleh Tuhan ya. Tapi di sini yang Ibu Yusin tekankan tadi, dia tidak berhak menghakimi ya, apalagi menghukum Ahab ya. Nah di sini dari cerita ini anak-anak, kita pun diajak untuk berani menegur ya. Ketika teman kita berbuat salah ya, kita berani menegur orang di sekitar kita ya, atau teman yang berbuat salah ya, yang kita lihat dia berbuat salah ya. Tetapi kita tegurlah yang benar ya. Tegur yang benar bagaimana ya? Berarti kita seperti yang Tuhan kehendaki ya, kita nasihati ya, tidak marah-marah yang tidak jelas ya, tidak seperti kita menghakimi, kamu gini. Nah coba menegurlah dengan benar ya, menegur dengan benar artinya kita jelaskan ya, kamu salahnya di mana begitu ya. Ketika misalnya teman kamu berbuat salah, atau adik kamu atau kakak kamu, tegurlah ketika mereka berbuat salah ya, tapi menegurnya dengan kasih ya. Menegur dengan kasih artinya
ya dalam hati kita. Jangan sampai ada emosi dan jangan sampai ketika kita menegur jadinya seperti menghakimi ya atau menghukum. Ya. Tapi kita diajarkan untuk menegur dengan kasih ya. Nah, anak-anak, firman Tuhan pada pagi hari ini sampai di sini ya. Kiranya boleh anak-anak lakukan dalam kehidupan anak-anak sehari-hari ya. Tegurlah, beranilah menegur saudara mungkin ketika melakukan kesalahan atau teman ya yang melakukan kesalahan ya. Tapi menegurlah dengan kasih ya. Kalau perlu datangi orang tersebut, jangan menegur juga di depan umum ya, supaya mungkin ya kan tiap orang itu beda-beda ya. Ada mungkin orang yang tidak bisa ditegur di depan umum ya. Ada mungkin orang yang tidak bisa ditegur dengan nada yang tinggi. Nah, jadi kita harus bisa menegur dengan cara yang benar ya. Tidak sembarangan menegur. Oke, anak-anak, kita mau berdoa, semuanya lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami sangat mengucap syukur Tuhan karena melalui firman ini kami boleh diingatkan lagi bagaimana kami harus menegur ketika ada yang berbuat salah Tuhan, dan bagaimana kami menegur dengan kasih Tuhan, dengan cara yang benar, dengan cara yang tepat, supaya kami juga tidak menyakiti hati sesama kami Tuhan. Dan Tuhan, ajarlah kami juga Tuhan ketika kami menegur, biarlah kami melakukannya itu tidak dengan emosi Tuhan, biarlah kami juga senantiasa belajar sabar untuk menegur orang lain. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami akan mau melanjutkan aktivitas kami Tuhan, belajar kami, kiranya Engkau memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke anak-anak, demikianlah devosi kita pada pagi hari ini ya. Tetap semangat ya, berdoa juga supaya pandemi ini berakhir ya. Anak-anak juga berdoa buat orang tua yang sudah membantu anak-anak dalam belajar di rumah ya. Karena tanpa bantuan mama, papa ya atau tante, oma atau opa, anak-anak tidak bisa mengerjakan tugasnya ya. Anak-anak pasti akan ya dalam pikirannya main ya. Makanya bersyukurlah anak-anak ada keluarga yang membantu anak-anak, membantu membimbing di rumah dalam belajar ya. Oke, semangat ya. Semangat.